Saudara yang kekasih, apa yang akan saya sampaikan ini adalah sesuatu kejanggalan. Tetapi ini lumrah terjadi, bahwa orang lain mempunyai hak dan kita tidak punya hak. Saudara, ini tidak terbatas pada sesuatu materi atau objek yang bisa diperjualbelikan dan mempunyai nilai penjualan objek. Saudara, tidak. Tetapi ini adalah sesuatu yang menyeluruh di dalam hidup kita. Mari segera saya akan mengajak Anda untuk membaca ayat ini yang terdapat dalam kitab Bilangan 27 ayat yang keempat. 1, 2. Mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya? Oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki, berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami. Amin. Agak sedih ya. Nuansanya agak putus asa. Karena memang tidak mempunyai hak. Saudara, bayangkan ayahnya meninggal, tidak punya anak laki-laki. Sehingga tidak ada warisan atas nama ayahnya. Ayahnya ini punya anak semua perempuan. 5 anak perempuan semua. Saudara, jadi saudara bisa bayangkan, harta warisan yang dimiliki oleh ayahnya jatuh ke tangan saudara-saudaranya. Sebab hukum patriark, hukum dia yaitu laki-laki sebagai kepala keluarga, dan mayoritas bangsa dan etnis di dunia memegang teguh tentang prinsip patriarki, yaitu ayah atau laki-laki yang mempunyai hak warisan, perempuan tidak dapat. Sehingga 5 anak ini datang menghadap Musa dan Harun dan mengeluhkan kepada Musa, Tuanku Musa, mengapa nama ayah kami harus dihapus dari tengah-tengah kaumnya? Oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki. Dalam hati kelima anak gadis perempuan ini, dalam hatinya bilang, kan bukan salah ibu kami dan ayah kami ketika mengandung dan lahir semua perempuan. Kan bukan salah mereka, mereka tidak bisa menentukan jenis kelamin dan gendernya apa yang dikandung. Mereka tidak bisa bikin harus anak laki. Mereka hanya menerima nasib bahwa 5 anak mereka perempuan semua. Dan itu berarti secara hukum mereka tidak bisa dapat hak warisan. Secara hukum, kalau ayahnya sudah meninggal, namanya dicoret hilang. Setelah saudara mendengar penjelasan singkat ini, saudara tahu betapa 5 anak gadis ini memohon kepada Musa, barangkali masing-masing menangis. Karena mereka tahu nama ayahnya bakal hilang dari atas muka bumi. Saudara, siapa nama ayahnya? Sela Fedat. Saudara, kalau Sela Fedat meninggal dan anaknya semua perempuan, maka saya yakin kematiannya semakin cepat. Karena dia semakin kepikiran. Saudara, tidak sakit jadi sakit. Karena dia kepikiran tidak punya anak laki. Bayangin pada zaman dulu. Zaman sekarang orang lebih suka dapat anak perempuan. Atau semua orang berkata laki dan perempuan sama aja. Itu bagus, itu orang modern. Tapi zaman dulu tidak. Zaman dulu tidak. Harus laki. Melahirkan anak perempuan adalah satu kehinaan pada zaman dahulu. Saudara, itu sebab ketika 5 anak semua perempuan. Oh saudara, ini keluarga Sela Fedat almarhum tidak punya muka sama sekali. Tidak punya harga diri dan martabat. Legalitas dan hak hukum mereka, saudara, untuk boleh memiliki sesuatu sudah dicoret secara hukum adat Israel. Mereka tidak boleh punya apa-apa. Bahkan punya ayahnya harus jatuh kepada orang lain. Mengerikan, mengerikan sekali pada zaman dahulu. Saudara, itu sebab mereka datang kepada Musa
Musa adalah seorang pemimpin yang sangat kerakyatan. Dan mereka boleh datang dan mereka mengeluh kepada Musa. Dan mereka berkata, Bapak, apakah hanya karena kami anak-anak perempuan, maka nama ayah kami dicoret setelah dia meninggal. Dan kami tidak punya harta warisan apa-apa. Apakah karena kami dilahirkan perempuan? Mereka datang langsung kepada Musa. Musa kaget. Iya, kasus ini bisa terjadi di dalam bangsa ini. Sebab Musa berkata, anak-anak gadisku, tunggu sebentar ya. Aku mau berdoa, aku mau menghadap Allah. Dia datang menghadap Tuhan. Dia berkata, Tuhan Allah Yehova, ada masalah di dalam jemaat ini. Yaitu Selafedat telah meninggal. Dan dia tidak punya anak laki-laki. Semua anaknya perempuan, 5-5-nya. Dan itu berarti nama Selafedat harus dicoret. Dan anak-anak perempuan tidak dapat warisan. Bagaimana Tuhan? Tuhan langsung menjawab. Kasih tahu. Pada 5 anak perempuan ini. Mereka akan mendapat hak tanah milik mereka. Walaupun mereka perempuan. Karena mereka datang dan mereka minta kepadaku. Dan mereka dengan hati yang rendah memohon satu petisi yang sungguh. Aku memberi kepada mereka. Puji Tuhan. Semua katakan luar biasa. Ketentuan Allah bisa dirubah bila saya bertobat. Amin. Amin. Yakinkan diri saudara. Yehezkiel 46 ayat 18. Ketentuan Allah pada zaman perjanjian lama, warisan adalah untuk anak laki. Warisan untuk anak siapa? Anak apa? Anak laki. Di antaranya saya memetik satu saja dalam Yehezkiel 46 ayat yang ke-18, ya. Dalam Alkitab bahasa Inggris katakan, He is to give his sons their inheritance. Dia harus memberi kepada anak laki-lakinya, bukan pada anak perempuan. Semua harta warisan kasih sama anak laki. Saudara, itu pada zaman perjanjian lama. Saudara, itu adalah kodrat, destiny, nasib yang Tuhan tentukan pada zaman dahulu. Yang semula. Semua katakan namun. Halo, maaf, ada yang namanya namun di sini? Tidak ada ya. Semua katakan namun. Ketentuan itu akan direvisi oleh Allah. Amin. Jadi saudara, engkau harus bangga. Tuhan, saya ini memang saya ini tidak ditetapkan untuk menjadi orang kaya. Yang lain bilang, aku tidak ditetapkan untuk mendapat suami yang baik. Yang lain bilang, aku tidak ditetapkan untuk mendapat istri yang baik. Yang lain bilang, anakku banyak tapi aku tidak ditetapkan menjadi orang tua yang sukses dan berhasil mendidik anak. Seringkali kita mendengar pernyataan-pernyataan tersebut. Saudara, kalau saya dan Anda merasa, aku kok belum dapat hak yang baik. Yang bisa membuat namaku harum. Yang bisa menerima dan memberi kepadaku banyak hal. Suaminya dia menyenangkan sekali. Enggak seperti suamiku. Yang lain bilang, oh istrinya dia menyenangkan sekali. Enggak seperti istriku. Orang mana sih yang puas? Tetapi seorang anak Tuhan yang datang dalam pertobatan, dia akan boleh meminta yang terbaik bagi dia. Amin. Semua katakan, mulai sekarang hak saya akan diberikan oleh Allah Bapa dalam nama Yesus. Semua yang belum ada di tangan saya akan segera saya dapat. Apa yang belum saya raih, apa yang saya tidak mampu, Bapa berbelas kasih memberi kepada saya.
yang luar biasa di luar pikiran saya. Amin. Saudara, namun ketentuan itu Allah revisi. Coba bayangin, Allah tidak merasa jatuh martabatnya hanya karena mengubah keputusannya untuk 5 anak gadis ini. Namun dia tetap mengubahnya hanya oleh karena dia tahu kasihan. Kasihan, aku sayang. Sampai mereka tidak bisa mendapatkan pasangan hidup. Mereka sampai tidak bisa hidup dengan layak. Mereka dicibir dan mereka dilecehkan saja hidup mereka. Karena mereka orang perempuan. Tuhan berkata, aku tidak mau. Aku rubah. Itu sebab Anda dan saya harus bersyukur kita mempunyai juru selamat yang luar biasa. Meski apapun negatif harusnya tiba di atas kepala ini, tetapi dia membuang dari atas kepala saudara. Serta memberikan mahkota di atas kepala saudara. Ini yang mereka alami. Melkah, Tirsa, dan 3 kakaknya alami. Itu sebab dalam Bilangan pasal yang ke-27 ayat 5-8 tidak usah dibaca. Saudara baca di rumah nanti. Tuhan berkata mulai sekarang dirubah Musa. Kalau mereka ayah ini tidak punya anak laki dan semua anak perempuan, maka warisannya harus diberikan kepada anak perempuan. Musa dengar apa tidak? Iya. Musa lagi kaget. Syok dia. Kok dirubah? Ya, Tuhan mengingatkan, aku rubah. Karena mereka datang dalam kesungguhan hati kepadaku. Aku adalah pembela terakhir mereka. Aku tidak akan mengecewakan. Saudara menganggap bahwa Tuhan Yesus adalah pembela terakhir saudara. Dia tidak akan mengecewakan engkau. Sebab anak-anak Tuhan pegang perjanjian Tuhan. Ada satu hal pada zaman perjanjian baru, Allah itu sangat menghargai kaum wanita. Ya. Ibu, ayo yang ibu angkat tangan. Ya. Sini kok tidak ada yang angkat tangan. Oh, ya. Ya. Sekarang semua wanita angkat tangan. Karena mereka merasa tidak berhak, tadi saya bilang ibu. Nah, sekarang dirubah keputusannya. Ya, bukan ibu tetapi wanita. Nah, saya lihat sekarang. Ya. Semua kaum wanita berkata, puji Tuhan. Saya merdeka. Tidak bisa ditekan. Dan bukan rendahan. Dalam nama Yesus. Saya mendapat hak saya. Yang luar biasa. Beri tepuk tangan, haleluya. Wow. Kita akan buka dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-7 para kekasih. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Ya, supaya semua pria, semua suami, suami, siapa suami angkat tangan? Banyak juga ya. Suami, ya, terima kasih. Ya, supaya suami kuncinya di mana? Ayo kita baca. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Pada halaman 377 lebih kurang, ya. Siap? 1, 2. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Supaya doamu jangan terhalang. Amin. Kalimat terakhir ini supaya doamu jangan terhalang untuk siapa?
Ya, saya melihat para suami gini. Ya. Untuk suami, untuk para miswa, ya. Untuk semua suami. Lihat, revolusinya luar biasa, perubahannya hebat. Dari direndahkan, tidak boleh